Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dedi Ardiansa, guru program keahlian teknik otomotif di SMK Negeri 1 Prabomuli, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya mengambil materi, mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada transmisi manual dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya selanjutnya akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Silakan isi presensi kehadiran yang sudah Bapak kirimkan di Google Form. Silakan anak-anak untuk mengisi absensinya ya. Baik, Bapak sudah cek tadi di absensi, semuanya sudah hadir. Untuk hari ini kita akan mempelajari, mendiagnosis, dan memperbaiki transmisi manual. Pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kopling ya, mendiagnosis kerusakan kopling. Nah, hari ini kita akan mempelajari mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada transmisi manual. Nah, transmisi manual ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang perawatan transmisi manual. Tentunya kalian sudah mengetahui komponen-komponen dan fungsi dari transmisi manual. Ada yang bisa untuk fungsi dari transmisi manual? Ya, silakan Pak Tur. Untuk mengubah momen kendaraan di setiap medan. Ya, tepat sekali, untuk mengubah momen kendaraan pada setiap medan ya. Jadi setiap medan itu momennya akan berbeda-beda. Misalkan pada tanjakan akan memerlukan momen yang lebih besar. Ada lagi yang bisa untuk menyebutkan fungsinya? Ya, silakan Hafiz. Untuk mengubah kecepatan kendaraan, memungkinkan kecepatan kendaraan bergerak maju dan mundur. Ya, tepat sekali. Beri aplaus kepada dua teman kalian, Fatur dan Hafiz. Nah, jadi anak-anak, fungsi dari transmisi manual sesuai yang telah disebutkan oleh Fatur, untuk mengubah momen kendaraan pada setiap medan dan untuk
menggerakkan atau kendaraan maju dan mundur. Itu ada fungsi dari transmisi manual. Nah, berarti ya, fungsi dari transmisi manual itu ya, transmisi secara umum itu sangat vital ya. Kalau ada kerusakan, maka kendaraan tidak akan bisa berjalan. Nah, tentunya sebelum ada kerusakan, kita harus tahu dulu ya, gejala-gejala dan mendiagnosis dari transmisi manual itu. Nah, Bapak sudah mengeserkan materi, adakah dari kalian sudah membaca gejala-gejala apa saja yang menyebabkan kerusakan transmisi manual? Ada dari anak-anak? Ya, silakan Adi. Ada 3, yaitu gigi sulit masuk, persneling macet, dan transmisi melompat antar gigi. Ya, kasih aplaus untuk Adi, tepat sekali. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari gejala tadi ya. Gejala yang susah masuk gigi, persneling macet, dan gigi loncat ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian diharapkan melalui diskusi dan menggali informasi, kalian dapat yang pertama mendeteksi ya, mendeteksi penyebab, yang kedua menentukan penyebab, dan yang ketiga untuk dapat mendiagnosis gangguan pada transmisi manual sesuai dengan SOP pada manual book. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, nanti setelah kalian melalui praktik, kalian diharapkan ya, yang pertama mampu memeriksa, yang kedua mampu melakukan perbaikan, dan yang ketiga kalian mampu menguji hasil perbaikan pada transmisi manual sesuai SOP secara bertanggung jawab dan teliti ya. Baik anak-anak, untuk penilaian Bapak akan menilai sikap ya, menilai kinerja dan penilaian pengetahuan. Untuk sikap yang Bapak nilai yaitu selama pembelajaran ya, sikap kalian selama pembelajaran. Untuk kinerja Bapak akan nilai selama kegiatan praktik ya, yang kalian kerjakan di LKPD dan pada saat praktik. Nah, untuk evaluasi pengetahuan Bapak akan lakukan di akhir pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, untuk model pembelajaran Bapak akan menggunakan problem based learning. Nanti kalian akan diberikan suatu masalah, kalian akan menentukan penyebab masalahnya, menganalisis dan mengevaluasi. Bapak akan membagi 3 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 5 orang. Kelompok 1, Adi, Rapli, Agung, Gilang, Restu. Kelompok 2, Rio, Patur, Hafiz, Akbar, dan Faizi. Kelompok 3, Ardi, Aril, Nabil, Laksmana, Reno ya. Nah, nanti kalian bergabung sesuai dengan kelompok kalian. Anak-anak silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang telah Bapak bagikan. Ya, silakan anak-anak. Baik anak-anak, perhatikan gambar. Nah, di gambar itu di situ ada kendaraan yang mogok di jalan. Nah, apa penyebabnya? Apa solusinya ya? Apa yang terjadi dengan kendaraan tersebut? Nah, hal ini sering terjadi ya. Ada yang pernah mengalami kendaraan yang mogok di jalan atau bertemu ya, mogok di jalan, ada anak-anak? Saya Pak. Ya, silakan Agung. Pernah Pak saya mengalami pada saat perjalanan ke Palembang. Jadi pada saat perjalanan ke Palembang akan terhambat ya, karena kendaraan jadi mogok ya. Nah, ini akan menghambat perjalanan kita. Kasih aplaus untuk Agung. Nah, maksud Bapak ya, dengan adanya kerusakan yang terjadi, berarti kita harus tahu dulu ya penyebab dari kerusakan tersebut.
Nah, kemungkinan juga banyak penyebabnya ya. Salah satunya karena kerusakan dari transmisi manual. Makanya ya, kita harus tahu juga gejala-gejala yang terjadi sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi pada transmisi. Nah, sekarang simak video berikut ya. Halo Bola Dinas, kali ini kami akan membahas ciri-ciri transmisi mobil manual yang mulai rusak. Hal tersebut penting untuk kamu ketahui, terlebih karena kalau sampai terlambat, kerusakan justru bisa merembet ke berbagai komponen lain. Ujung-ujungnya keluar biaya perbaikan yang lebih mahal. Tentu tidak mau dong. Oleh karenanya, kamu harus lebih peka terhadap mobil dan mengetahui tanda-tanda transmisi mobil manual rusak. Apa saja cirinya? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kamu perhatikan. Berikut bahasan lengkapnya. Yang pertama adalah susah pindah gigi. Misal dari gigi netral ke gigi 1 tidak masuk-masuk. Begitu juga ketika susah masuk ke gigi mundur. Umumnya ini terjadi karena ada masalah, misalnya di master kopling, penghubung tuas dan garpu kopling, tali kopling, kamplas kopling, dan lain-lain. Kamu sering menahan setengah kopling di tanjakan atau di jalanan macet. Alhasil terjadi gesekan berlebihan di komponen transmisi dan kampas kopling terbakar. Transmisi yang tidak pernah diganti juga bisa menjadi penyebab bunyi-bunyi tersebut. Ciri transmisi manual rusak yang terakhir adalah pedal kopling keras saat diinjak. Sementara untuk mobil modern biasanya masalah terjadi di master kopling. Setelah kalian mengamati video gejala kerusakan transmisi manual, tentunya sudah ada gambaran ya, kerusakan apa saja yang harus kita periksa. Nah, sekarang Bapak akan memberikan suatu masalah atau problem yang kalian akan pecahkan, bagaimana menentukan penyebabnya, gejalanya, serta mendiagnosis dan mengecek komponen apa saja yang rusak ya dari permasalahan tersebut. Selanjutnya nanti kalian akan presentasi ya. Nah, silakan nanti kalian simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengecek transmisi manual pada mobil Mitsubishi Xpander Exit 2018. Ini kondisi mobilnya. Terkendala pada saat memasukkan gigi yang pertama, ya, terjadi kesulitan pada saat memasukkan giginya. Saya akan coba di sini gigi terasa nyangkut sehingga pada saat memasukkan giginya tidak bisa dilakukan secara baik di sini. Sehingga untuk kedepannya nanti siswa akan diminta untuk mendiagnosis kerusakan dari transmisi tersebut. Kita sudah tahu ya masalah yang terjadi, ini sulit dalam memindahkan gigi atau memasukkan gigi ya pada gigi percepatan. Nah, silakan kalian mengerjakan, nanti akan Bapak bagikan LKPD ya. Nanti kalian kerjakan urutan LKPD, tentukan penyebab dan mendiagnosis kerusakannya ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, 3 silakan.
Nah, ya, kalian sudah mendapatkan LKPD. Nanti dari gejala yang ditampilkan tadi dalam masalah tadi ya, kalian tentukan penyebabnya. Nanti komponen apa saja yang akan kalian periksa. Terus kita akan mengetes ya. Mengetes, memeriksa komponen dan menyimpulkan ya. Menyimpulkan komponen yang rusak dan kalian akan presentasi. Ya, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, untuk sumber informasi bisa kalian buka di link Google Site yang sudah Bapak kirim ya. Di situ ada halaman muka ya, nanti daftar hadir. Nah, nanti kamu materi di sini bisa kalian di bahan ajar ya. Nah, situ sudah tersedia ya bahan ajar. Nanti untuk manual book juga silakan dibuka di Google Site ya, yang sudah Bapak sharekan linknya ya. Silakan dikerjakan untuk penyebab. Ya, dicari ya. Dicari di internet, di Google Site yang Bapak sharekan itu sudah ada semua ya. Tinggal kamu cari ya. Dan nanti kalian tentukan penyebab-penyebabnya, komponen yang akan diperiksa ya. Nah, silakan. Mana? Itu di sini. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Adi? Kelompok 2, Fatur? Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, kira-kira salah satu penyebabnya bisa disebutkan apa? Kira-kira kelompok 2. Dua, Pak. Pertama, terjadi kerusakan atau kausan pada mekanisme sinkromes. Kedua, ruas penghubung pada transmisi. Ya, itu salah satu penyebabnya ada di yang telah disebutkan teman kamu tadi. Kasih aplaus untuk teman kamu. Nah ya, sekarang untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan. Jadi untuk kelompok 1, kira-kira kerusakan yang terjadi pada komponen apa? Bagian komponen servo atau data pemenda terjadi kausan. Ya, untuk kelompok 1 dia mendeteksi bahwa kerusakan terjadi di sipok. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 3 kami persilakan Nabil ya.
Kira-kira komponen apa yang mengalami kerusakan ya menurut kelompok 3? Kemungkinan penyebab terjadinya keausan kerusakan pada mekanisme pengunci atau pemindah gigi dan gangguan fungsi kopling. Berarti pada gangguan fungsi kopling kemungkinan terjadi kerusakan, terus terjadi keausan dan kerusakan pada mekanisme pengunci ya. Ya, kasih A+ juga untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ya, mengetes penyebab atau proses diagnosa. Nah, kalian akan Bapak bagikan ya untuk kelompok 1 di bagian ujung ya, sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri Bapak ya. Nah, silakan kalian ambil komponen untuk diperiksa ya, dengan menggunakan alat ukur dan lainnya. Nanti setelah kalian memeriksa, kalian catat hasilnya, kalian evaluasi dengan presentasi. Ya, silakan anak-anak. Diukur dengan menggunakan clear kit tadi ini. Setelah terus ini diputar, kita diputar, nanti lihat secara visual ya, terus cek bearing ini, cek juga seluruhnya ya, dari input ya, force input dan lain-lainnya ya. Nah, mana kelompok 2? Sudah selesai? Mana? Sudah ketemu belum? Ya, bagi kelompok yang sudah selesai mengukur dan memeriksa, silakan dipasang lagi ya. Baik anak-anak, kalau sudah selesai ya, kita akan memasuki langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Kalau sudah kalian selesai mendeteksi penyebab ya, terus juga sudah melaksanakan perbaikan, silakan kita kembali ke tempat duduknya masing-masing per kelompok ya. Kita akan melaksanakan evaluasi dari hasil kerja kita ya. Akan ada presentasi. Silakan anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing. Udah ya, silakan berdiskusi ya. Berdiskusi untuk menghasilkan kesimpulan kalian ya dari kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian presentasi per kelompok. Silakan anak-anak. Diskusi dulu ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dari hasil kalian memeriksa dan memperbaiki
transmisi manual tadi ya. Silakan diskusi dulu. Ini bagian konfirmasi yang kita sudah di. Ini Pak ya, Anu hasil dulu. Itu Hasilnya Pak. sudah ya. Ya sudah Pak. Nanti kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Nah, kami persilakan untuk menampilkan hasil dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, saya Adi Riswanto dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil pemeriksaan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu setelah dilakukan pengamatan, pemeriksaan, dan pengukuran pada pemeriksaan kelompok 1, girsip port nomor 2 dan nomor 3 masih standar yang mengalami kausan pada girsip port 1 dengan ukuran standar 9,7 sampai 9,9 mm dan hasil pengukuran celah 9,5 mm sehingga menyebabkan kesulitan masuk gigi pada gigi tadi. Jika garpu pemindah gigi atau sipop bermasalah, maka synchronizer tidak dapat bergerak sebagaimana mestinya sehingga menyulitkan atau bahkan gigi tidak dapat masuk sama sekali. Langkah yang kami ambil yaitu menggantikan sipop dengan yang baru. Untuk komponen-komponen yang lain seperti ring synchronizer dan shifting case masih standar. Setelah dilakukan pergantian dan dilakukan pengujian, maka kendala kesulitan memasukkan gigi teratasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan. Nah, dari kesimpulan kelompok 1 yang bermasalah di gear sipoknya ya, yang sudah aus. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau dari kelompok 3 ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1, apa kemungkinan yang menyebabkan sipok menjadi aus? Sekian, terima kasih. Dari kelompok 1 ada yang mau menjawabnya? Ya, Adi akan menjawabnya. Silakan Adi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rino, yaitu apa penyebab sipok aus? Satu, dikarenakan adanya pergesekan dan baja yang digunakan pada sipok cenderung lebih lunak dibandingkan dengan bahan upslip atau gear. Dua, dari pemakai yang tidak berhati-hati pada saat menggerakkan persneling sehingga terjadi hentakan pada saat memindahkan gigi. Bagaimana Saudara Reno? Sudah paham Reno? Ya. Kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Baik anak-anak, kita dengarkan lagi untuk presentasi ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang akan diwakili oleh Akbar. Baiklah, saya Akbar Wijaya, perwakilan dari kelompok 2. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami yaitu ada beberapa yang kami temukan, yaitu shifting key itu sudah patah dan harus diganti. Ring synchronizer nomor 1 untuk gigi 3 tidak bisa terkunci, itu rusak atau harus diganti. Celah synchronizer gigi standarnya itu 0,95 sampai 1,35 mm dan yang hasil kami temukan adalah 0,93 itu rusak dan harus diganti. Celah synchronizer 0,95 sampai 1,35 standarnya. Dan hasil pemeriksaan yang kami temukan 0,91 dan itu harus diganti. Setelah pengamatan yang kami lakukan dan pemeriksaan kami temukan beberapa komponen yang mengalami kerusakan, yaitu satu, shifting key patah. Harus dilakukan penggantian dengan yang baru. Ring synchronizer tidak terkunci. Yang ketiga, celah synchronizer pada gigi 3 dan gigi 5 tidak standar dan mengalami keausan sehingga dilakukan pergantian dengan yang baru. Setelah dilakukan perbaikan dan pengujian, proses memasukkan gigi menjadi lancar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 dia ada 3 kerusakan. Yang pertama di shifting key ya, yang patah. Yang kedua di ring synchronizer. Yang ketiga di celah synchronizer pada gigi 3 dan gigi 5 ya, yang
mengalami kehausan. Ini sangat baik sekali kelompok 2, kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya kita lihat presentasi dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Are. Ya, silakan Are. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil pemeriksaan dari kelompok kami. Setelah dilakukan pemeriksaan, komponen transmisi manual semua dalam keadaan baik akan selalu pada persenjataan macet dan dilakukan perbaikan dengan mengganti dua posisi. Dan setelah dilakukan pengujian, proses semakin menjadi lancar kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 3 dia berhasil menemukan di kerusakan di persneling ya. Di mana di persneling apa yang rusaknya? Kabel ya. Kabel persneling yang macet ya. Sehingga dilakukan perbaikan di kabel persneling ya. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 3. Sangat luar biasa anak-anak kalian untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan kelompok 1, 2, 3. Ya, Patur, silakan Patur. Kita lihat. Baiklah, di sini kami akan menyimpulkan hasil kajian kami. Penyebab terjadinya kesulitan dalam memasukkan gigi adalah terjadi kerusakan atau keausan pada mekanisme sinkronus, lebih tepatnya pada komponen sinkronizer. 2. Tuas penghubung atau kabel tuas pemindah gigi ke transmisi macet. 3. Terjadi keausan atau kerusakan pada mekanisme pengunci atau pemindah gigi. 4. Sipok dan pinggang terjadi keausan. Adapun perbaikan dan perawatan yang dilakukan adalah dengan mengganti komponen yang rusak dan melakukan perawatan dengan membersihkan dan memasak. Ya, sangat baik sekali kesimpulan yang oleh kelompok 2. Sangat tepat sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sangat luar biasa yang sudah menyimpulkan dengan baik. Ya baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran dan melaksanakan tahapan-tahapan dari masalah tadi dan menghasilkan kesimpulan ya, di mana beberapa kelompok itu kerusakan yang terjadi berbeda-beda ya komponen-komponennya. Nah, semua itu disebabkan ya kerusakan pada komponen-komponen tertentu. Di kelompok 1 tadi yang rusaknya yaitu di sipoknya yang aus ya. Di kelompok 3 di kabel persneling ya. Di kelompok 2 shifting key-nya yang bermasalah dan ada beberapa lagi komponen. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa dalam pengecekan kita harus mengecek dengan teliti ya komponen-komponen yang kita diagnosa tadi, yang kita duga merupakan penyebabnya, kita cek semua dan kita bandingkan dengan manual book sehingga dapat disimpulkan dan kita perbaiki sesuai di manual book ya. Nah, kalian sudah melakukan hal itu semua. Bapak sangat apresiasi sekali di pembelajaran hari ini. Kasih aplaus untuk kalian ya. Baik anak-anak, setelah kita melaksanakan diskusi tadi, tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan ya, dikumpulkan. Ya, silakan untuk mengumpulkan lembar kerja peserta didiknya ya, yang sudah dikerjakan tadi. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan mengadakan evaluasi melalui kuisis ya. Silakan nanti Bapak akan bagikan di grup. Ya baik anak-anak, silakan masuk di kuisis ya, sudah Bapak bagikan ya. Ini sudah baru 4 orang yang masuk. Sudah? Ada yang belum bisa masuk? Tunjuk tangan. Ya, kita mulai ya sekarang ya.
1, 2, 3 ya. Real time-nya ya. Ya, Adi di atas ya. Disusul Hafiz ya dengan skor tertinggi. Ya, diambil oleh Faizi yang di atas sekarang. Hafiz jadi nomor 2 ya. Faizi masih yang tertinggi Faizi. Yang lainnya ya. Fathur Rahman melakukan kesalahan, sepertinya ada kesalahan. Ari yang sekarang sudah menggeser Fathur Rahman di peringkat kedua. Faizi ya. Apresiasi, kasih tepuk tangan untuk Faizi ya. Lakukan di mana untuk peringkat pertama tadi Faizi, yang kedua Laksmana Ari, yang ketiga M Rapli ya, dengan total skor maksimal ya 100 ya, untuk skor yang benar, semuanya benar ya. Kasih aplaus untuk ketiganya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan refleksi ya yang sudah Bapak bagikan tadi di grup WA kita. Sudah Bapak bagikan untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Dan anak setelah menyelesaikan refleksi ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Bapak apresiasi kepada kalian yang sudah semangat sampai akhir dari pembelajaran kita ya. Nah, untuk minggu depan ya kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita di transmisi. Tetapi untuk di minggu depan itu kita di transmisi manual ya. Tolong siapkan ya, nanti Bapak akan sharekan pembelajaran kita ya, materinya di grup kita, nanti kalian belajar ya. Dan jangan lupa di minggu depan kita akan teori di ruang kelas ya. Di ruang kelas ya untuk pembelajaran minggu depan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak cukupkan di sini ya. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk mengambil berkahnya kita berdoa dulu. Nah, silakan Hafiz ya selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.